Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Sehan Hijaz? Waalaikumsalam, Pik. Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam, Fik. Alhamdulillah baik juga. Ada apa nih, Fik, sore-sore? Iya nih, tumben. Jadi gini, kalian tahu nggak sih tentang apa itu saham dan obligasi? Oh, kalau saham sih aku tahu. Saham itu adalah surat yang menjadi bukti seseorang memiliki bagian modal suatu perusahaan, Fik. Begitu ya, Han. Kalau saham, gitu. Nah, kalau obligasi, gimana? Obligasi itu adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, Pik. Tumben kamu nanya tentang saham dan obligasi. Iya nih, ada angin apa nih? Jadi gini, Han. Jas, aku punya duit dingin. Jadi duit dingin tersebut banyak orang bilang diinvestasiin aja atau di saham atau diobligasiin aja katanya. Benar tuh, Fik. Kalau punya uang dingin, harus digunakan dengan benar. Salah satunya diinvestasikan di saham atau di obligasi. Benar kata si Sehan, investasiin aja, Pik. Tapi aku bingung bagaimana investasiinnya. Jadi gini, Fik. Konsep investasi saham adalah penanaman modal dalam bentuk penyertaan sejumlah dana oleh seseorang atau badan usaha yang mana melalui instrumen tersebut mereka memiliki klaim atas aset dan penghasilan perusahaan serta berhak menghadiri rapat umum pemegang saham atau RUPS. Kalau konsep investasi obligasi, Konsep investasi obligasi adalah investasi di surat utang dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Surat utang dalam jangka kurang dari 1 tahun disebut instrumen pasar uang. Jadi gitu, Pik. Sampai sini paham, Fik? paham, Han, Jas. Lalu cara membeli saham dan obligasi bagaimana? Semakin hari, zaman semakin canggih. Cuma di rumah saja sudah dapat membeli saham yang kita inginkan. Zaman dahulu, beli saham sangat repot sekali. Harus datang ke bank atau ke perusahaan sekuritas. Ada 4 langkah yang harus kita lakukan ketika membeli saham. Yang pertama, menentukan terlebih dahulu perusahaan sekuritas dan apa itu perusahaan sekuritas. Ibaratnya begini, makannya ke minimarket atau pasar. Sama halnya dengan saham, perusahaan sekuritas adalah pasarnya atau marketnya. Lalu yang kedua, buka rekening dana nasabah atau RDN. Yang ketiga, kita memiliki RDN, saham yang hendak dibeli. Yang terakhir, setelah melakukan tahapan cara beli saham, selanjutnya kita bisa memantau kondisi pasar dari waktu ke waktu. Begitu sih caranya membeli saham. Lalu, bagaimana obligasi? Apakah mahalnya dengan membeli? Ya, tentu saja berbedaan. Ada beberapa langkah ketika kita hendak membeli obligasi. Yang pertama, dalam cara membeli obligasi adalah membuka rekening. Pada tahap ini, kamu perlu memilih perusahaan sekuritas. Lalu yang kedua, memahami produk obligasi dan bukan sekedar mengetahui pengertiannya. Yang ketiga, menganalisis obligasi. Pada tahap ini, sebelum memutuskan untuk membeli obligasi, lakukan analisis yang mendalam. Yang keempat, memberikan amanah kepada trader atau broker. Kelima, siapkan dana investasi yang harus kamu siapkan. Dan yang terakhir, lakukan pembayaran dengan transfer ke rekening perusahaan sekuritas. Sampai sini paham, Han? Paham, Fik? Jas, makasih banyak ya atas ilmu yang bermanfaat ini. Sama-sama, Han. Sama-sama, Han.
Nanti kalau ada yang ditanyakan seputar obligasi atau cara membeli bagaimananya, kita diskusikan saja bersama-sama. Iya Han, jangan sungkan-sungkan nanya ke kita. Siap, Fik. Jas. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Pamit dulu, Fik, Jas. Ada keperluan nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.